Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research Analyst di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan sampaikan research terbaru kami mengenai gambaran pergerakan indeks dolar Amerika Serikat pasca sidang FOMC. Pertama-tama saya akan perlihatkan daily chart indeks dolar AS sebagai gambaran untuk pergerakan dolar belakangan ini. Dolar atau indeks dolar AS dalam hal ini bergerak dari level 100.390, ini adalah puncak rebound sementara 2015 ini, terkonsolidasi hingga areal 94.399. Jadi pergerakan ini merupakan pergerakan signifikan atau konsolidasi signifikan indeks dolar AS dari level psikologis 100 dipicu oleh pudarnya prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat lebih cepat. Jadi sebelumnya ada prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat akan dilakukan lebih cepat, yaitu pada pertemuan Juni 2015. Tapi karena kinerja ekonomi Amerika yang relatif melemah di kuartal pertama 2015 menyebabkan prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat lebih cepat ini memudar. Sementara langkah konsolidasinya saat ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konsolidasi ini sudah menguji level atau menguji indikator SMA 100 yang berada di sekitar areal 94 atau sedikit di bawah 95. Tekanannya mencapai 94399 pada pekan lalu. Dan yang kedua, tekanan ini masuk dalam zona retracement. Jadi ini sudah menguji zona medium retracement dari kenaikan dia praktis sejak 2015 ini. Itu zona medium retracement atau 50% level retracementnya ada di level 95, sekitar areal 95, dan konsolidasinya pekan lalu sudah menguji areal tersebut. Nah, dengan kondisi pelemahan ekonomi Amerika kuartal pertama 2015 yang memudarkan prospek kenaikan suku bunga Amerika lebih cepat, dan juga dengan konsolidasi indeks dolar Amerika Serikat yang sudah mencapai zona penting di sini, yaitu medium retracement, dan juga menguji indikator SMA 100, ke depannya maka menarik untuk memperhatikan bagaimana kira-kira prospek gambaran gerak dolar atau indeks dolar Amerika tersebut ke depannya. Di sini juga sebagai tambahan indikator RSI ini sudah dalam zona jenuh, jadi sudah oversold kondisinya. Jadi ini mungkin bisa menjadi tambahan bahan untuk prospek gerak dolar berikutnya. Jadi pertanyaannya untuk saat ini adalah bagaimana gambaran gerak indeks dolar tersebut ke depannya. Dan kita akan membahas hal ini berikutnya. Berikutnya saya coba perlihatkan kondisi ekonomi Amerika Serikat, terutama PDB-nya atau GDP kuartal pertama 2015 yang merosot atau bertumbuh hanya 0,2%. Ini kemerosotan dari kuartal sebelumnya 2,2% di kuartal 4 2014, dan di kuartal 3 2014 5%. Ini adalah puncak rebound tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lebih dari satu dekade. Jadi pertumbuhan 5% ini terakhir dicapai sekitar tahun 2003 dan baru dicapai lagi di kuartal 3 2014 kemarin. Jadi yang akan diperlihatkan di sini adalah konsolidasi yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari puncak 5% ke zona 0,2% di kuartal 1 2015. Selain itu, The Fed juga dalam sidangnya minggu lalu 28-29 April
itu mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 2015 memang melemah. Berikutnya adalah statement atau pernyataan dari sidang moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC meeting di minggu lalu. Di sini saya coba perbandingkan statementnya di minggu lalu 29 April dengan statement di pertemuan sebelumnya di 18 Maret. Yang menjadi titik penting di sini adalah mengenai penilaian ekonomi, di mana di pertemuan The Fed atau FOMC meeting minggu lalu itu disebut bahwa ekonomi Amerika mengalami pertumbuhan yang melamban selama musim dingin atau di bulan-bulan saat musim dingin. Sementara di pertemuan di Maret sebelumnya masih ditegaskan bahwa ekonomi Amerika bertumbuh dalam kapasitas yang moderate. Lalu di berikutnya juga ada perbedaan di mana sektor tenaga kerja di pertemuan FOMC minggu lalu dikatakan mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan yang moderat, tapi di sebelumnya disebut di pertemuan 18 Maret 2015 disebut bahwa sektor tenaga kerja Amerika terus membaik. Jadi di sini ada penurunan penilaian ekonomi di statement The Fed dari pertemuan minggu lalu dan dibandingkan dengan pertemuan Maret lalu. Jadi ini adalah paragraf pertama dari statement FOMC yang menilai tentang ekonomi Amerika. Selain itu beberapa hal juga turut mengalami penurunan penilaian dari The Fed dalam sidangnya minggu lalu, seperti household spending dan sektor bisnis, dan juga ekspor yang diturunkan penilaiannya di pertemuan The Fed minggu lalu. Berikut adalah paragraf ketiga dari statement pertemuan FOMC meeting atau pertemuan The Fed minggu lalu dibandingkan dengan pertemuan 18 Maret sebelumnya. Di sini yang menjadi titik penting dari statement The Fed minggu lalu, di mana meskipun di paragraf pertama tadi menyatakan kinerja ekonomi melambat, mengakui kinerja ekonomi Amerika melambat di kuartal pertama 2015, tapi di paragraf ketiga di sini ada penekanan yang sama dengan pertemuan Maret sebelumnya, di mana dikatakan di statement di kedua pertemuan tersebut dikatakan bahwa prospek kenaikan suku bunga masih mungkin untuk dilakukan ke depannya. Meskipun di pertemuan yang April kemarin, minggu kemarin, itu tidak merinci lebih detail mengenai bagaimana prospek kenaikan suku bunga tersebut, sebagaimana dijelaskan di pertemuan 18 Maret lalu, yang saat itu menjelaskan dengan detail bahwa kemungkinan tidak akan dilakukan kenaikan suku bunga di bulan April. Nah, sementara di pertemuan kemarin tidak ada detail ataupun hal yang lebih rinci mengenai prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat, terutama di pertemuan Juni berikutnya. Jadi setelah pertemuan April kemarin, pertemuan FOMC akan dilakukan akan dilakukan di bulan Juni. Nah, sementara di statement ini tidak ada gambaran mengenai apa yang akan dilakukan The Fed di bulan Juni, seperti yang digambarkan di statement pertemuan 18 Maret lalu untuk bulan April. Jadi, hal ini sekali lagi mungkin menegaskan bahwa meskipun The Fed mengakui perlambatan ataupun pelemahan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama 2015, tapi untuk prospek kenaikan suku bunga masih potensial akan dilakukan. Dan untuk pertemuan di bulan Juni, The Fed berdasarkan statement
pekan lalu masih memberikan fleksibilitas. Jadi artinya meskipun saat ini semakin surut orang yang melihat prospek kenaikan suku bunga di bulan Juni, tapi dari statement ini masih ada fleksibilitas untuk potensi kenaikan suku bunga, bahkan juga meskipun kecil di bulan Juni masih perlu kita perhatikan. Dan indikasinya yang menarik di sini dari statement ini adalah masih melihat perkembangan ataupun perbaikan lebih lanjut di sektor tenaga kerja dan juga data-data ekonomi lainnya juga seperti inflasi. Dengan rentang waktu menjelang pertemuan Juni 2015 untuk The Fed atau FOMC meeting berikutnya itu baru akan dilakukan di bulan Juni. Berarti masih ada rentang waktu sekitar 2 bulan ke depan untuk mencermati data-data ekonomi Amerika Serikat. Jadi bertepatan dengan masuknya dengan kuartal kedua ataupun di bulan kedua dari kuartal 2 bulan Mei, data-data ekonomi Amerika Serikat bulan April atau data-data awal kuartal kedua ini mulai akan disaksikan. Sebenarnya sudah dirilis sejak pekan lalu dan juga di pekan ini maupun di pekan mendatang yang akan diperhatikan. FOMC meeting berikutnya adalah pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2015. Jadi menjelang ataupun sebelum pelaksanaan pertemuan tersebut, kita punya rentang waktu untuk melihat rilis data bulanan Amerika Serikat untuk kuartal 2. Itu setidaknya dalam 2 periode, yaitu di bulan untuk data di bulan April dan data di bulan Mei yang akan kita perhatikan menjelang pertemuan FOMC di 16 atau 17 Juni 2015 mendatang. Nah, berikutnya adalah data-data yang saya akumulasi belakangan ini, khususnya data untuk periode April Amerika Serikat. Jadi data ini adalah data awal untuk kuartal kedua dan juga mungkin sejumlah data yang akan diamati. Jadi data yang sudah rilis dan data yang akan dirilis ke depannya. Dan ini mungkin bisa mempengaruhi pergerakan dolar ke depannya dan juga mungkin bisa memperkuat ataupun meningkatkan prospek suku bunga Amerika Serikat ke depannya, apakah akan dinaikkan lebih cepat yaitu di bulan Juni atau tidak. Yang pertama adalah pada minggu kemarin sudah dirilis data tepatnya di pertengahan pekan April itu sudah dirilis data indeks bisnis Philadelphia untuk regional itu rilis aktualnya adalah positif 7,5 dan di atas forecast 6,0 dan juga previous 5,0. Lalu di minggu lalu hari Kamis 30 April itu dirilis weekly jobless claim. Ini juga rilisnya cukup optimis. Ini rilis terendah atau terbaiknya dalam 15 tahun. Yaitu di 262.000 melampaui perkiraan 292.000 dan juga bulan atau pekan sebelumnya di 296.000. Berikutnya pada tanggal 30 April juga sesaat setelah jobless claim dirilis data indeks manufaktur regional Chicago. Rilis aktualnya juga lebih optimis 52,3 di atas perkiraan 50 dan juga di atas bulan sebelumnya 46,3. Sekaligus data ini adalah mengindikasikan ekspansi sektor ini, data ini itu merupakan ekspansi pertamanya dalam 3 bulan setelah merosot di bawah 50 di bawah 50 ya, di bawah level zona ekspansi 50 dalam 3 bulan terakhir kemarin. Lalu berikutnya di akhir pekan dari Jumat tanggal 1 Mei itu dirilis data ISM manufaktur. Ini adalah salah satu data penting untuk manufaktur Amerika Serikat di bulan April. Meskipun di bawah perkiraan, tapi rilis aktualnya itu masih relatif stabil dengan rilis sebelumnya, jadi 51,5. Sementara di
indeks consumer sentiment dari University of Michigan itu juga ternyata tidak seperti yang diperkirakan atau tidak seoptimis yang diperkirakan, yakni 96 itu dirilis juga stabil 95.9 dengan rilis awal sebelumnya 95.9 juga. Nah, ini adalah rilis-rilis data awal kuartal kedua Amerika Serikat ataupun data-data bulan April yang sudah dirilis di minggu lalu atau di pertengahan bulan April lalu. Nah, berikutnya di pekan ini yang akan diamati adalah data April lainnya, yaitu ISM non-manufaktur atau sektor jasa dari ISM Amerika Serikat. Itu pada tanggal 5 Mei atau hari Selasa besok. Perkiraannya masih stabil dengan periode atau bulan sebelumnya 56.5. Untuk kedepannya kita akan lihat apakah rilisnya ini bisa di atas perkiraan pasar atau tidak. Lalu berikutnya di minggu ini yang menjadi puncak adalah pada hari Jumat, yaitu rilis data tenaga kerja terdiri dari non-farm payrolls bulan April dan juga unemployment rate bulan April. Keduanya proyeksinya lebih optimis dari periode Maret sebelumnya. Jadi kalau dilihat secara umum, data-data awal kuartal 2 atau data-data bulan April ini, terutama dari sektor tenaga kerja, itu relatif dirilis lebih optimis. Dan ini mungkin saja bisa memperkuat prospek The Fed untuk tetap menaikkan suku bunga di tahun 2015 ini, atau bahkan mungkin tetap lebih cepat untuk kenaikan suku bunga, yakni di pertemuan Juni ini. Dari hal-hal tersebut di atas atau sebelumnya yang sudah kita bahas, maka secara umum saya melihat untuk kinerja USD pekan ini atau indeks dolar AS pekan ini itu akan rentan fluktuatif di zona konsolidasinya saat ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi di awal ada daily chart indeks dolar, di mana konsolidasinya di situ terlihat sudah menembus ataupun menguji zona support, yakni SMA 100, moving average 100, dan juga zona medium retracement. Yang berikutnya yang perlu diamati, yang bisa memicu fluktuasi indeks dolar dari konsolidasinya adalah data-data ekonomi Amerika Serikat yang tadi disebut, khususnya di pekan ini. Jika dibandingkan dengan data pekan lalu, itu menunjukkan indikasi yang relatif lebih optimis dari sebelumnya. Jika tadi kita sudah membahas faktor Amerika Serikat, dari dalam Amerika Serikat sendiri, yaitu meliputi data-data ekonomi yang bisa memperkuat prospek kenaikan suku bunga The Fed. Untuk berikutnya kita akan melihat faktor non Amerika Serikat. Yakni di sini saya menekankan mengenai uncertainty untuk non Amerika Serikat, karena kondisi-kondisi di luar Amerika Serikat saat ini sebenarnya tidak lebih baik dari kondisi Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kalau kita terfokus dengan kinerja ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama yang melemah, sebenarnya di ekonomi non Amerika Serikat sendiri tidak lebih baik dari itu. Di sini yang perlu kita perhatikan dari kondisi-kondisi non Amerika Serikat adalah yang pertama kondisi Eropa. Kondisi Eropa saat ini masih diselimuti atau dibayangi oleh isu Brexit. Di sini di mana Yunani sedang menghadapi krisis, jadi tekanan apakah masih tetap akan ada di zona Eropa atau tidak. Dan ini mungkin kaitannya dengan Brexit, kita perlu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya, yaitu ada Eurogroup meeting tanggal 11 Mei
2015 yang perlu kita perhatikan. Lalu jatuh tempo hutang Yunani ke IMF tanggal 12 Mei yang perlu kita perhatikan. Lalu kemudian tanggal 30 Juni, ya ini 30 Juni ini adalah batas akhir program bailout Yunani dari kreditur internasional termasuk Eropa, ECB dan IMF. Yang berikutnya adalah merosotnya ekonomi Cina untuk kondisi uncertainty global. Di sini kalau kita perhatikan ekonomi Cina beberapa waktu lalu data GDP-nya di kuartal pertama itu dirilis 7%. Ini adalah level kritis karena pemerintah Cina memasang target pertumbuhan 2015 untuk ekonomi Cina adalah di 7% juga. Jadi di kuartal pertama sudah langsung menuju ke 7% dan ini cukup mengkhawatirkan. Yang berikutnya adalah di hari ini sebelum video ini dibuat, data indeks manufaktur Cina dari HSBC itu dirilis di level terendah dalam setahun. Jadi ini rilis di bawah kontraksi, di bawah level 50, yakni di 48,9 dari rilis awalnya 49,2. Jadi ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Cina terutama dari manufaktur, karena mungkin sudah banyak tahu ekonomi Cina banyak ditopang oleh sektor manufakturnya, dan ini terus merosot sampai bulan April ini. Yang berikutnya adalah uncertainty global adalah pemilu Inggris 7 Mei pekan ini. Jadi di sini adalah concernnya hasil dari pemilu ini sulit akan mencapai pemenang mayoritas. Jadi di mana partai konservatif dan partai buruh saling susul menyusul untuk pollingnya. Jadi jika tidak diperoleh pemenang mayoritas dalam pemilu Inggris kali ini, kemungkinan pemerintahan akan berlangsung dalam koalisi dan ini sulit untuk mencapai kebijakan-kebijakan ekonomi atau politik yang pasti di Inggris. Yang berikutnya terakhir dari uncertainty global adalah sidang moneter Bank Sentral Australia tanggal 5 Mei. Karena belakangan ini beberapa hari ini muncul indikasi bahwa suku bunga Bank Sentral Australia akan diturunkan lagi dari level 2,25% ini ke level low yang lebih rendah lagi, rekor low-nya di 2%. Jadi pertemuan ini akan diselenggarakan Selasa 5 Mei besok. Dengan kondisi Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat yang dijelaskan tadi, ini akan memberikan resiko terbatasnya konsolidasi indeks dolar Amerika Serikat. Dan di sini kesempatan ini saya coba terapkan ke euro dolar karena euro dolar adalah komponen terbesar dari indeks dolar. Jadi di sini terjadi hampir hal yang sama tapi berkorelasi negatif, di mana rebound euro dolar saat ini temui zona resisten SMA 100. Kalau dolar tadi support SMA 100, di euro dolar SMA 100 jadi resisten. Dan juga temui zona retracement dari tekanannya di sepanjang 2015 ini, atau di sini saya tarik dari posisi reaction high di bulan November sampai Maret, low di Maret. Nah, terus selain itu juga reboundnya berturut-turut hampir dari 6 hari perdagangan berturut-turut atau hampir sepanjang pekan kemarin. Rebound euro dolar ke 1.1289 ini sudah mendorong RSI-nya ke titik jenuh. Jadi sudah overbought sekali dan ini juga mungkin membuat kondisi rebound euro mencapai titik rentan. Sementara di sisi fundamental, stimulus atau quantitative easing dari zona euro dari ECB, isu Brexit dan juga kondisi fundamental Eropa terkini itu masih belum cukup untuk menunjang rebound euro dolar lebih tinggi ataupun mempertahankan rebound euro dolar saat ini.
Jadi yang perlu kita perhatikan ke depannya adalah data-data ekonomi Amerika Serikat yang mungkin bisa menguatkan dolar kembali dan bisa berisiko membatasi penguatan ataupun rebound di euro dolar. Dari kondisi-kondisi tersebut, maka saat ini menarik untuk melihat kondisi harga euro dolar, indeks dolar AS, serta faktor-faktor yang tadi disebut yang bisa mempengaruhi harga. Jadi faktor Amerika Serikat dan juga faktor dari non-Amerika Serikat. Jadi untuk merangkum kembali laporan riset terbaru kami tadi, saya menyimpulkan yang pertama bahwa The Fed Amerika Serikat atau Bank Sentral Amerika Serikat mengakui lemahnya kinerja ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama 2015. Namun di sisi lain The Fed masih akui bahwa prospek kenaikan suku bunga masih mungkin akan dilakukan. Dan menjelang pertemuan The Fed berikutnya 16-17 Juni 2015, kita masih punya waktu untuk memperhatikan data-data ekonomi Amerika Serikat yang di jangka pendek ini indikasinya dirilis ataupun potensial lebih optimis. Sementara kondisi-kondisi di non-Amerika Serikat, di luar Amerika Serikat, itu saat ini tidak lebih baik dari kondisi di Amerika Serikat. Kesimpulan yang kedua, konsolidasi indeks dolar belakangan ini, terutama di pekan lalu, itu sudah mencapai level support dan zona penting. Jadi ini mungkin merupakan tantangan bagi konsolidasi US dollar dengan support di level 94 untuk dicermati. Lalu indikator SMA 200 dan zona retracement dari kenaikannya 2015. Kesimpulan ketiga, rebound euro dolar sebagai komponen terbesar dalam indeks dolar Amerika Serikat itu juga hadapi tantangan dan juga rentan untuk berfluktuasi. Jadi kita menarik di sini untuk kita memperhatikan resisten 1.13 untuk euro ke depannya. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News berikutnya.